Oke, Kevin. Wih, semangat sekali senyumnya. Gimana hari Sabtu ini? Tadi sekolah nggak? Nggak, udah libur. Oh, udah libur. Lah, udah Ya. rapatan. Kalau raport masih tanggal 19. Oh, gitu. Nah, oke, oke. Nah, sekarang aku mau ngajarin pelajaran keempat ya, modul 5 itu tentang programming berorientasi objek ya, atau OOP. Object Oriented Programming in English. Aku share presentasinya. Nah, apa itu OOP? Udah pernah dengar OOP nggak sih? Ya, Udah pernah dengar Object Oriented Programming nggak? Atau pemrograman berorientasi objek dengarnya baru pas baru hari ini? Atau ya, ikut yang kemarin. ah, oh, udah pernah dijelasin ya? Oke. Ya. Nah, OOP ini menarik ya. Jadi kita bisa bikin kelas sendiri. Ya, bisa bikin kelas sendiri dalam konteks mengembangkan. Misalnya kamu bikin aplikasi atau bikin game. Nah, sesuai dengan apa blueprint lah istilahnya ya. Kayak kemarin tuh apa Kevin udah belajar bikin mind map ya. Nah, nah, di sini ada departemen baru di Protim. Nah, kayak gini. Nah, ini fokusnya di game sini ya. Jadi, apa yang kamu ketahui tentang membuat game? Udah pernah ngebayangin belum buat game? Kamu main game Roblox kan? Apa Minecraft? Roblox, Minecraft, catur juga. Nah, ya, oh catur, main catur. Iya, Nah, oke. Kalau kamu bayangkan itu membuat game Minecraft, Roblox gitu kan, kita harus apa merencanakan, ya, merencanakan gerakannya mau seperti apa, genrenya seperti apa, misalnya petualangan kah, horor gitu misalnya atau balapan yang racing. Ya itu kan harus kita tentukan ya sebagai desainer game. Nah, terus nanti peranmu, nah ini kira-kira seperti ini, ada manajemen development, ada tim development. Nah, kamu jadi developer atau jadi game designer atau jadi tester. Nah, kalau sudah lewat ini bisa jadi manager project ya atau produser. Nah, gitu. Nah, ini tingkatannya ya. Terus nih, memiliki kerangka referensi yang mendeskripsikan fungsionalitas dan ilustrasi kan gimana game akan bekerja itu membuat objek karakter. Biasanya kalau main Roblox karakternya apa? Sama Minecraft biasanya. karakter Karakternya suka beli bentuknya gitu. ah? Bentuknya. Oh, bentuknya yang oh, halo Juan. Udah gabung ya? Kita baru aja mulai Juan. Gimana kabar Juan Jakarta hari ini? Iya, oke Pak. Aman Jakarta aman. Iya, Jakarta kayak, Timur kan ya? iya kayak, sekitar situ. Oke. Nah, Juan nih mumpung baru baru aja kita mulai. Kevin tadi aku bilang kita belajar tentang OOP ya atau dalam bahasa Indonesianya programming berorientasi objek ya. Ya. Nah, ini apa itu OOP? Nah, OOP itu kalau aku jelasin dengan bahasa gamblangnya itu kayak kamu membuat sebuah kelas ya. Kelas tuh menggunakan kelasmu sendiri dalam konteks pengembangan. Kalau di sini kebetulan contohnya adalah game. Jadi nggak tutup kemungkinan selain game ya aplikasi juga sama sih. Nah, membuat kelas, terus merancang dunia gamemu, genrenya mau adventure, race, horror, nah misalnya kayak gitu. Berdasarkan blueprintnya cetak biru. Nah kemarin Juan kayaknya belum ikut ya yang waktu latihan. Tapi dia Juan udah coba kan ya, yang membuat mind map itu, ya, yang ada alur-alur itu, ya, yang Eh, i, kemarin. Ya, yang udah ya. kemarin, yang Oke. itu yang bikin Simple Paint itu ya. Nah, itu mind mapnya harus berdasarkan itu ya, membuat kelasnya nanti. Nah, oke lanjut. Nah ini Yuan.
kira-kira peranmu sebagai developer itu sebagai apanya? Apakah developer gamenya, desainer, ya, atau mungkin seniman atau tester bisa menciptakan karakter, ya, terus dijual lah untuk ditukar sama Robux. Nah, ya Juan main game apa? Roblox juga, Juan. Sama kayak Kevin. Saya main racing game sih. Oh, racing game. Nah, racing game. Nah, sama. Modelnya sama. Terus di sini membuat objek, karakter. Nah, kayak gitu. Nah, terus di sini ada membuat objek game sendiri ya. Adalah fondasi dari development game. Nah, misalnya nih buat game dengan alat-alat nih kayak Ranger, roket, ada mobil, pemanah, istana, naga. Nah, gitu bisa dibuat ya objeknya. Nah, kemarin kan kita belajar Turtle tuh, modul Turtle dan kura-kura tuh ya nggak akan cukup ya. Kita harus belajar yang membuat objek kelas yang memasang properti dan metode untuk game itu ya. Nah, di sini langsung aja membuat kelas. Nah, di sini gimana kita bisa membuat objek kita sendiri ya. Nah, mobil ini adalah objek ya. Nah, objek nyata. Mobil ini adalah objek nyata ya yang diciptakan berdasarkan blueprint. Ya, berarti sebelum kamu menciptakan mobil ini ya, kamu harus ada blueprintnya dulu. Nah, ini nanti menjadi kelas mobil. Ya. Nah, nah, di sini objeknya harus dideskripsikan. Memiliki roda, pintu, ya, gitu, lampu depan, setir, nah, bisa dinyalakan atau bisa duduk di sana tuh pengemudinya. Nah, ini objeknya. Ya, ini penjelasannya kira-kira. Nah, ini dari inisiasi kelas. Yang dilingkarin itu suatu kelas. Terus kalau mobilnya ini instansi dari kelas. Nah, apa itu instansi? Instansi itu kalau secara ini ya penjelasannya itu objek spesifik ya. Spesifik dalam hal ini mobil kan yang dibuat sesuai dengan deskripsi umum ya yang sudah diprogram di dalam kelas. Nah, kalau jika kelas mobil adalah cetak biru yang didefinisikan apa itu mobil secara umum. Nah, misalnya mobil secara umum itu kan punya roda, rodanya bentuknya bulat, ya kan? Punya lampu, punya setir, ada pintunya. Nah, di sini di suatu kelas ini kan lihat nih bentuknya beda kan? Ya. Nah, di sini, bentar. Nah, beda kan nih. Suatu kelas dan ini, ini instansinya beda. Ya. Lalu, nah di sini, bagaimana instansi sama kelas? Tuh. Instansi dari kelas itu suatu objek yang dibuat sesuai dengan deskripsi yang diprogram di kelas. Nah, objek menerima semua yang diketuai kelas dan mengetahui cara melakukannya. Yang ada properti, ada metode di sana sama. Nah, terus kayak ini kemarin nih, kelas Turtle. Turtle itu kan bagian dari library-nya Python kan ya. Nah, itu. Nama kelas, kurung, nah kayak gini. Konstruktor ya, adalah metode yang secara otomatis dipanggil ketika objek dibuat. Kayak gini. Nanti, nah, nanti kita bisa tes langsung di latihan ya. Nah, ini kelas. Kelas adalah perintah yang membuat kelas. Self adalah objek dari kelas pada saat ini. Ini misalnya kelas. Nama kelasnya nanti sebenarnya bebas aja sih nama kelasnya. Nah, terus ini datanya di sini, di dev ini. Terus self property sama dengan data. Oke. Nah, instansinya ini sama dengan kelasnya. Kayak tadi di slide ini. Tuh ya, instansi sama dengan kelas. Nih. Ya, kelas, nama kelasnya apa tadi yang di sini dipanggil lagi di sini. Lalu propertinya apa? Seperti itu, guys. Oke, next ya.
Nah, perintahnya nih, perintah deskripsi semua ada di sana ya, mendeskripsikan mana kelas mulai. Nah, ini konstruktor, terus metode kelas. Nah, ini bisa apa aja. Nah, di sini membuat instansi dari kelas dengan properti tertentu. Oke, ini ada quest text ya. Nah, di sini ada karakter, karakter hero. Nah, karakter hero. Di sini ada ksatria, misalnya hero. Armor, ada armornya, terus ada weaponnya ya. Nah, di sini juga ada yang bawa kuda. Kuda atau macan situ ya. Oh, kuda. Nah, ini membuat kelas hero. Kita mendeskripsikan bagian di konstruktor ya, kelasnya. Bukan kelas, bukan kelas mengajar ya, kelas gitu. In English yang tulisannya kelas gitu ya. Ini karena ditranslate jadi kelas gitu. Ya, harusnya tetap aja sih bahasa Inggris. Dari kelas hero, satria, penipu, dan naga gitu. Nah, ini bisa bikin program untuk menduel. Nah, ini kelas hero. Ya, yes. Nah, ini sorry. Nah, ini kelas hero, bagian kelas atau properti. Terus metode kelasnya seperti apa? Metode itu mencetak informasi tentang karakter, sama bisa menyerang musuh. Terus kalau propertinya, ya tadi saya bilang karakternya dia pakai armor ya kan, bawa weaponnya apa, kekuatannya apa, senjatanya berapa gitu. Nah, terus di sini misalnya nyawa 50. Ini namanya Richard. Bawa pedang, terus pakai armor sama kekuatan serangnya 20 gitu. Melawan nanti yang karakter satunya yang bawa panah gitu. Nah, ini contohnya kelas hero. Coba dilihat nih. Dev init self name hold armor ini semua dideklar di sini ya. Nah, baru dijabarkan di sini. Self name hold name armor yang sama powernya ya. Kayak gitu ini dikonstruk print info. Nah, nih ada dua karakter Richard dan Helen. Nah, ini nyawanya ini health-nya ini ditentukan ya, ditentukan. Nanti bisa kalian explore lagi di kode ya. Bisa kamu coba-coba mengganti gitu ya. Nah, nah, kayak gini. Ini menentukan parameter dari objek hero yang diserang. Gitu. Musuh. Nah, kayak gitu. Nah, ini kode-kode dalam membuat aplikasi game. Ini damage-nya bisa diatur kayak ini. Kerusakan terjadi ke armor, lalu ketika sudah tidak ada armor, kurangkan sisanya dari nyawa. Nah, ini logik ya, logiknya seperti ini. Logiknya, logik armor ya, kayak gitu. Terus di sini, nah, lanjutannya. Nah, nah, ini untuk dua karakter ya, Richard dan Helen. Nah, tugasnya kita membuat nih, quest, the kingdom and the dragon. Dulu. Gimana? Mau langsung ke TKP, membuat kodenya, ya Kak? Kalau mau langsung aku nih, kayak gini nih, aku liatin tuh. Nah, di sini tugasnya adalah sambutan sang pahlawan Richard, nyawa 50, armor 25 ini speknya nih. Kekuatan serangan 20, senjata pedang. Nah, ini yang lagi satu Helen, ya. Nah, terus memprogram kelas hero, ya, memprogram kelas hero. Kayak tadi nih. Bentar. Yes. Nah nih, ya kan? Kelas hero, nah, kelas hero, dev init self, uh, name, health, armor, power, and weapon. Nah, itu. Pak, Ya, gimana? itu self-nya buat apa? Self, Ya, self-nya ini, bentar.
Nah, self ini nama dari si karakter. Ya, name self. Bentar. Yang self. Wait, 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 wait. Bentar, tunggu. Nah, di sini self ini kayak gimana ya? Self ini mereferensikan objek spesifik yang sedang dibuat. Ya, kalau dari penjelasan dari Python-nya. eh Kalau dari contoh, nih aku harus kasih contoh nih. Self itu kayak gimana? Nah, ntar aku buatnya. Aku buat dulu. Nah, ini sebenarnya self itu bawaan dari Python ya. Jadi ini harusnya warnanya biru, terus dari name sampai weapon tuh hitam semua ya. Jadi self itu kayak parameter, parameter dari sebuah apa yang selalu menjadi argumen pertama dari setiap metode ya. Misalnya metodenya ini kan kamu masukkan nih name, hold, armor, power, dan weapon. Nah, self ini harus selalu ada ya. Jadi kamu tinggal ikuti ini. Sorry, sorry, sorry. Sorry. Nah, ini harus kamu ikutin. Nanti tinggal di declare ini di badan mood ya. Di badan mood itu cara declare-nya. Nanti aku kasih tahu. Jadi self ini nanti pada saat di badan mood ya, kita deklarasi itu self dot nama sama dengan self dot name sama dengan name. Nah, kayak gitu. Self dot hold sama dengan hold. Nah, kayak gitu. Oke. Oke, kayak ini buatnya. Nah, kelas hero ya. Terus di sini ini kan konstruktor kelas. Nah, jadi buat def init. Nah, ini self ini ya parameter ya. Parameter penting ini selalu menjadi argumen pertama. Jadi harus ada self. Nah, biru kan warnanya tuh. Lihat nggak? Nah, terus apa namanya? Elemen lainnya kayak name, health, armor, power, sama weapon. Nah, ya kan? Nah, self ini nanti ikut dideklar di sini. Self name sama dengan name. Nah, kayak gitu. Lanjut terus self health ya sama dengan health. Nah, terus lanjut aja gini. Armor sama dengan armor. Nah, ini bolehlah aku kasih di sini kan dia angka. Kalau kalau name ini integer ya, input. Nah, terus di sini string. Nilainya string, terus self power, power di sini nilainya angka lagi, terus self, sorry, typo terus jariku. Nah, self dot weapon ya sama dengan weapon. Nah, di sini string lagi, string. Nah, ini ya adalah badan mode, badan metode gitu. Nah, ini udah selesai nih badan metodenya sampai sini. Oke, tinggal lanjut di bagian ini print ya, cetak info karakter. Nah, mencetak info karakter nih yang untuk bagian ini. Oh, sorry. Nah, untuk bagian yang
Sambutan sang pahlawan. Nah, itu mencetak itu tuh. Ya, aku contohin ya. Nah, def, ya kan? Print info. Nah, info dari self. Nah, kenapa self itu penting ya ini? Ini sebabnya, Kevin ya. Nah, terus tinggal di print, print biasa aja. Dan sambutan apa sih tadi? Bentar. Kalian sambil share screen juga nggak apa-apa ya. Sambutan sang pahlawan, nggak gitu. Nah, dipanggil lagi nih di sini self dot name. Nah, ini dipanggil di sini name-nya. Ya. Terus apalagi yang di print? Nah, ini diikutin nih nyawa, armor, terus kekuatan serang, weapon. Nah, ini di sini nih dia di eh balik lagi. Nah, nih di badan metode yang bagian ini. Nah, ini yang kedua. Terus yang ketiga nih def serang. Nah, def serang ini agak panjang rumusnya, apa kodenya ya. Nah, aku bantu ikut ngerjain deh. Nih, print sama-sama ya ngerjain ya. Nyawa, ya kan? Terus di sini tinggal panggil self dot call. Nah, terus di sini print armor. Armor, itu self dot armor. Ya, ini. Terus kayak gimana tuh? Kekuatan serangan. Oke. Kekuatan di print, kekuatan serangan. Di sini tinggal panggil self lagi dot power. Ya. Lalu senjata. Print senjata, panggil lagi self dot weapon. Nah, kasih di sini slash n. Nah, oke, udah pada bikin? Ya, sampai slash n ini apa membuat baris baru ya untuk slash n itu membuat jarak satu baris ya, jarak satu baris kosong. Nah, sekarang kita bikin di sini, sorry, def serangnya, def serang. Nah, hero adalah kelas, terus print info apa juga kelas. Ini sekarang kelas serang. Kita pakai self sama musuh. Oke. Sorry ini aku lupa masih ada. Terus di sini tinggal kita print aja nih. Print. Cuma ini agak panjang ya. Karena di sini kan hmm, ada narasi kan di sini. Bentar, mana dia ya serangnya? Serang.
Oke, nah ini gunakan metode serang nih. Kita bikin yang ini sekarang ya. Tunggu, aku mau lihat di sini. Oh ya. Nah, print kita bikin serang gitu kan. Hmm, serang siapa karakternya gitu kan. Self, name-nya, terus nyerang. Terus di sini kita kasih musuh. Nama musuhnya musuh dot name ya. Nah, biar nggak panjang kita enter sini aja plus dengan kekuatan. Jadi narasinya nih ditulis ya STR self power self power terus ditambah lagi sama menggunakan weapon ya menggunakan senjatanya apa sorry udah langsung di sini self dot weapon. Nah, terus di sini buat gini aja. Plus supaya dia bisa menambahkan satu baris kosong di bawah. Nah, kayak gini guys. Ya, self icon. Nanti aku tambahin ya di sini supaya nggak bingung. Cetak info karakter. Siapa karakternya nanti? Ada Helen dan siapa tadi yang namanya? Helen yang bawa panah, yang bawa kuda tadi siapa namanya? Aku cek dulu. Oh, Richard. Helen dan Richard. Nah, kayak ini. Baru terus kita declare, kita jabarkan sini siapa yang Richard, siapa yang Helen. Ya, jadi di sini belum menentukan siapa yang Richard, siapa yang Helen. Nah, kita mau bikin ini dulu. Musuh armor. Musuh armor. Ya, min sama dengan self power. Itu jika musuh dot armor. Armor. Nah, jika musuh dot armor kurang dari nol, ya, maka musuh dot ya plus sama dengan plus sama dengan musuh dot armor. Nah, maka musuh armornya menjadi nol. Tinggal di print. Printnya gimana isinya? Nih kalau kita lihat di sini kan, ya armornya turun menjadi sekian, gitu ya, dan nyawa berkurang menjadi, nah, kita bikin print yang itu musuh name-nya siapa. Kalau kalahnya musuh name tergoyang dot sorry and armornya berkurang menjadi plus. Nah, aku buat ini aja
str musuh dot armor, ya kan? Lalu dan nyawa ini kan berkurang, nyawanya berkurang. Jadi str musuh dot hold. Nah, jadi holdnya berkurang nih, guys. Ya, seperti biasa ditutup untuk membuat spasi ya. Untuk membuat spasi slash on biar rapin apa lewat dikit nah. Kira-kira begitu. Kalian bisa, Kevin sama Juan bisa ngikutin ini nih boleh. Kata-katanya teksnya boleh. Atau ngikutin aku boleh. Sama kok ya. Sama. Terus sampai sini sudah semua Kevin sama Juan? Udah ngikutin sampai sini? Belum? Belum, belum. Ya, ikutin. Kevin udah sampai mana? Yang mana? Baris keberapa? Baru mau masuk itu yang serangannya. Oh, serangan. Oke. Juan, udah. Nah, di sini agak panjang nih. Kita ngodenya agak Eh, panjang. saya di if musuh armor less than zero. Paling nomor satu Oh ya. Di kita. Terus, oke. Nah, aku kasih sedikit catatan ya biar kalian bisa pelajari sisa serangannya ini. Kan jadi sisa serangan yang mengurangi nyawa. Di sini kita tambahin mengurangi armor musuh berdasarkan power penyerang. Itu tandanya. Nah, sini pastikan ya armor ini tidak boleh minus. Makanya dikasih dia plus sama dengan musuh.
musuh armor. Terus, nah print ini nih, print yang ini apa ya kan menampilkan ya, menampilkan kondisi musuh. Jadi kita harus tahu setelah diserang. Kayak gitu. Oke, aku lanjut ya. Lanjut di bagian objek hero ya. Nah, di sini objek hero. Objek hero. Untuk bagian objek hero, yang kesatrianya ini si ternyata si Richard nih. Kita bikin nama kesatria. Kesatrianya di sini adalah namanya kita panggil lagi kelas hero. Nah, hero. Kalau besar besar kecil sih. Oh, hero. Dan panggil lagi di sini. Nah, yang berisi name kan, namanya Richard. Habis itu kekuatannya 50. Habis itu armornya 25. Terus powernya 20. Senjatanya di sini pedang. Yes, pedang. Terus di sini penipunya. Kita bikin penipunya di sini adalah si Helen. Hati-hati sama Helen ya, nanti ditipu kamu. Ya, nih 20 ya. Nanti ini yang bisa kamu modifikasi ya. Di sini kalau misalnya Helen mau diseimbangkan begitu. Senjatanya di sini adalah panah. Dia bawa panah ya. Panah. Terus tinggal di print aja infonya. Ke Satria. Satria ke print infonya apa? Nah, infonya berapa dia tuh. Gitu kan. Terus di sini si Helen, si penipu ya, dot print info. Ya, lalu yang untuk serangnya ya, Satria serang. Nah, serang si penipu. Kayak gitu. Ya, iya. Jadi ini dia belum berupa karakter, jadi masih dia berupa blueprint. Jadi ini adalah blueprint nanti dalam membuat karakter itu ke depannya biar bisa bergerak serang. Gitu kan. Nah, dev event. Dev init. Nah, oh iya. Nah, betul. Nah, hmm, baris keberapa tuh 21. Dev power mengurangi. Oh itu. Self power. Musuh armor. Ini sih nggak salah nih kodenya. Ini kalau biasanya kodenya ini yang salah, mungkin aja atasnya yang salah ya. Mungkin aja atasnya yang salah. Musuh berarmor. Self power. Musuh self. Yes. Hmm. I- itu enggak.
kurang ke belakang mungkin. Oh iya, sorry. Nah, thank you. Terus ini juga aku bawa ke sini. Nah, hmm, gitu. Jadi yang bisa kamu utak-atik nih di sini sih sebenarnya. Anggaplah 70, terus di sini 35 gitu ya, terus ini 15. Nah, serang terus nih. Nah, hmm, gitu. Nah, oh iya, gara-gara bikin print ini. Ya, benar dah. Oke, siapa yang mau share screen nih? Ada yang share screen? Coba, mau aku cek. Cek Kevin. Nah, print info. Hmm, Blade of Conquerors. Nah, oke. Bisa dibikin gitu bebas. Name, Health, Armor. Errornya name hero is not defined. 32. Oke, yang mana tuh? Satria, hero. Nah,
Coba ganti hero-nya itu pakai entar. Tunggu ya. Oke, sensitif nggak sih ini? Mas hero, self, belum sampai. Duan, apakah ada error? Oh, bisa. Oh, iya bisa Kak. Oke. Oke, tipe. Aku ada tipe nih. Coba lihat ada typo kah? Oh, bisa. Oh iya, aku ada typo-nya. Oh-nya, oh-nya, nih. Oh, di sini nggak perlu komentar. Ini kasih komentar. Lalu self name. Kevin masih ada error? Udah, duluan udah oke ya. Satria Hero. Tar, Satria Hero. Coba kirim kodemu di chat ya, di chat di sini. Aku mau periksa. Kita cari kutu dulu. Oh, kepanjangan. Iya, kepanjangan. Di, Bentar, aku periksain deh. Errornya yang mana tuh? Coba coba scroll down lagi. Satria Hero. Errornya apa? Coba Nih. coba di Hero is not defined. Nah, coba di scroll down bagian baris 32 itu. Nah, aku kok nggak lihat ya. Nah, itu dia. Satria Hero Richard. Semua hero udah di ini belum? Itu udah benar. Salahnya bukan di sana sih. Di atas coba. Hero. Oke.
Oke. Oh, 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 nah. Oh, dibagi dua aja coba kirimnya, Kevin, dari baris 1 sampai 25, nanti dari 26 dikirim 2 kali. Nah, kayak itu. Yang pertama, biar aku cek. Itu dikirim terus dari 26 ke bawah coba kirim. Oke, ya, tinggal yang satunya. Oke, tunggu ya. Aku lihat nih kayaknya ada typo nih. Oh, ini health-nya. Ini, init itu bentar, scroll ke atas dulu. Yang baris Kevin di atas. Nah, init itu kasih garis bawah lagi. Nah, terus yang salahnya lagi, bentar, 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 bentar. Itu sudah. Terus printnya dia di luar print yang oh print yang musuh name. Mana print musuh name? Nah, print musuh name itu di luar ini dia, di luar method. Bentar. Print musuh name. Ah, enggak. Udah benar kan? Udah benar di sana. Nah, printnya tadi geser. Nah, musuh name. Nah, nih lihat kode-kode. Lihat. Coba print musuh name. Nah, aku cek lagi ya. Print musuh name. Oke, coba dilihat. Oh ya, sama bagian ini. Nah, musuh hal itu, yang baris 23 tuh musuh plus armor ya, Kevin. Baris 23. Nah, itu plus. Nah, itu. Ya, coba jalan. Oh, tunggu. Oh, itu geser, belum digeser yang kesatria tuh nempel ke, nah, ke sana. Oke, ya, coba. Nah, kayak gitu. Tinggal ngerapiin aja sih. Oke ya. Nah, boleh dirapi-rapiin. Juan juga kalau mau dimodifikasi lagi, wah udah keren nih damage-nya. Oke. Kalau nilainya ini dirubah, while Satria Health ini dibikin seri nih, maksudnya, Juan, yang di baris 32. Sip, udah dicentang aja. Nah, kita lanjut yang nomor 2. Mantap, semua mantap. Nah, yang nomor 2 apa tuh? Buat quest ya. Quest yang kedua. Quest yang kedua itu
sama lanjutannya. Kita pakai random. Nah, aku jelasin di sini. Kevin dicentang aja ya. Lanjut yang kedua. Kedua, ya, buat case text tentang perjalanan sulit Satria menuju Sarang Naga. Ya. Kamu milih pilihan untuk menambah karaktermu sendiri di program. Nah, ini formatnya, metode fight, terus, nah di sini. Nah ini metode fight-nya nanti ya. Terus nih. Tapi di atas itu kita bikin ini. Hmm, kita harus bikin import ya. From gitu. From random import random. Terus from time import sleep. Ya. Baru terus eh, ikutin apa lanjut yang tadi itu. Mirip kodenya. Nah, jadi di sini aku kasih hasilkan Itu random angka acak ya. Ini fungsinya angka acak. itu typo. Hmm? Itu typo. Terus di sini supaya memberi jeda ya, memberi jeda, memberi sorry, memberi jeda waktu pertarungan. Itu fungsinya. Baru terus, nah, baru terus nih sama, kok hilang? Nah, baru terus sama dia bikinnya pakai ini, kelas hero lagi di sini. Kelas hero. Nah, itu ya. Bertarung ya, nah, mulai pertarungan gitu. Itu fungsinya ya memberi jeda ya. Mesti. Kelas hero terus di sini ya seperti biasa dev init self name health armor power dan weapon. Nah, panggil lagi, declare lagi di sini seperti biasa self name sama dengan name. Terus self armor health dulu. Health, nah, health. Terus self armor sama dengan armor. Terus self power sama dengan power. Self weapon sama dengan weapon. Terus cetak nih di sini. Kita cetak dev
print info self print ini kan terus di sini self dot name lalu print nyawa self lalu print armor armor di situ self armor. Nah, ini kekuatannya di sini. Kekuatan serangan self power lalu print weaponnya nih di sini senjata kasih spasi satu baris nah kayak begitu. Nah ini untuk menyerang musuh ya, def serang sama punya itu nggak kesimpan guys, jadi aku harus ketik ulang padahal mirip sama yang tadi. Nah di sini yang random nih menghasilkan angka acak. Nah di sini nih fungsinya. Nah masih kelihatan nggak kalau aku gini? Masih ya? Oke. Terus di sini kita bikin variabel serangan. Serangan brand it terus self. Nah, powernya ini kita set min 5. Self powernya balikin balance ya +5. +5. Lalu di sini kita print serang. Nah, terus serang si siapa? The enemy dong. Terus menyerang. Menyerang musuhnya. Musuh.name dengan kekuatan serangan plus menggunakan self weapon spasi satu baris gitu. Nah, benar nggak sini serang? Oke, kita cek dulu. Plus menyerang ya musuh name dengan kekuatan serangan serangan menggunakan tas. Ya, menggunakan self weapon. Oke, dah. Nah, terus di sini set musuh armornya dulu nih. Musuh armor. Min sama dengan serang.
Nah, benar sih. Itu takut typo ya. Nah, jika musuh armor kurang dari nol, maka musuh health-nya plus, sorry, plus sama dengan ya, plus sama dengan musuh armor. Musuh armor dengan nol. Kita print lagi di sini, print musuh name ya. Tadi bikin agak panjang sini, keterangannya tergolong dan menjadi str musuh dot armor dan nyawa berkurang menjadi str musuh dot health. Ya, nah, ada kesalahan. Ini belum ketutup. Nah, kurang suka. Nah, terus kasih spasi satu baris. Nah, sampai sini. Ya, itu kira-kira tuh. Ya, sama sih kayak yang tadi tuh sama. Cuma di sini kan memulai pertarungan tuh. Nanya kan nih, kayak gini contohnya. Serang, ya, tidak gitu kan. Nah, sekarang kita bikin nih di sini untuk memulai pertarungan ya. Mulai pertarungan. Di dalam kelas hero ya, dev, kita bikin fight di sini. Fight, terus self musuh. Ya. Nah, di sini bikin perulangannya nih, while self health and musuh health, ya kan? Lebih dari nol. Lalu self serang, si musuh. Terus jika musuh, sorry. Jika musuh health ya kurang sama dengan nol, masuk print ya. Print musuh name ya, telah kalah di pertarungan sulit ini. N. Lalu kita kasih break. Break, lalu kita kasih sleep. Sleep itu yang tadi ya, yang di atas kita kasih 5 detik. Sleep itu adalah memberi jeda waktu pertarungan ya. Kayak gitu. Nah, terus tambahan lagi dikit nih. Musuhnya ini diserang. Serang self. Yes, sorry. Self. Nah, terus jika self health kesehatannya kurang dari nol, eh, sama dengan nol, ya.
Di print nih, kekuatannya masih sisa berapa self name, kan? Telah kalah di pertarungan yang sulit ini, gitu. Ya. Nah, kasih break lagi, lalu sleep 5 second. Sleepnya 5. Cara nggak? Ah, start. Oh, salah tulis guys. Dan 21 itu yang serang, ya. Serang. Yes. Start. Lagi. Sorry. Oh, hilang. Oh, guys. Kok hilang? While. While mana while? Oke. Susah. Oke. Oke, lebih KW. KWL-nya. Lah, mau jalan. Kok nggak mau jalan? Jalan apa, Kak? Nih, run program. Kan itu baru dev-nya doang. Iya,
Bentar, aku mau ngetes dulu ya. Harus dicek dulu kalau ada typo apa enggaknya. Set, set. Oke, dah. Lanjutin. Nah, ini usaha. Hmm. Kak, Ya, ada fungsi gak yang kayak supaya programnya stop full gitu? Supaya pas eh, kalah itu. biar berhenti looping. Nggak berhentiin kayak programnya. Apa kodenya. Langsung stop gitu. Ada nggak? Langsung. Tunggu, aku belum paham nih. Maksudnya gimana? Jadi kayak kalau dipanggil apa kodenya nggak nggak kerjain lagi. Jadi yang di bawahnya itu nggak dikerjain sama sekali. Langsung stop di sana. Oh, Situ. misalnya kamu mau bikin kode sampai baris 3 nih, yang ke bawah nggak kamu jalanin gitu maksudnya? Iya, ya kayak 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 break. pas game over gitu. Stop. Oh, nah, pakai kode ini. Iya. Bentar. Boleh kirim nggak sih kodenya? Kirim 2 kali aja. Aku mau coba. Aku coba di VS Code nih biar dikirim 2 kali aja kalau kepanjangan. Di chat aja kirim Juan. Coba. Dikirim. Kodenya. Ah, dikirim 2 kali aja nggak apa kalau kepanjangan. Sampai 26, oh kepanjangan tuh. Harus dikirim 2 kali. Dari atas sampai 25, nanti 25 ke bawah gitu. Coba, biar aku paham maksudnya Juan. Jadi aku coba running di VS Code. Nah, itu kode yang pertama kirim, nanti bawahnya kirim ke sini lagi. Oke, class zero. Oke. Nah, stopnya itu maunya di mana? Masih bawa lagi. Di oh, ini belum belum semuanya bentar. Sorry. Musuh Pak. Berkurang jadi Kayaknya sebagian. dan lagi yang Di sebagian.
Di if musuh one health more than zero. Oke, oke. Bukan salah. If kesatria health less than zero. Ntar ya, aku coba orang ya. Ini aku coba perbaikin dulu. Baca dulu kodenya ya. Oh, ada yang typo ya. Helat kamu tulis. Coba, kamu ada tulis helat di baris 46. Oke, udah aku baca. Lalu mau dikasih stop di baris yang keberapa? Maunya dikasih stop di baris keberapa, Juan? Oh sorry, commute ya. Hmm. 39 40 sama 41. Oh, pas di Iya. game over itu. Iya. Oke. Hah? Game over. Nah, kok, kok beda ya sama di sini? Masih game over di sini. Game over. Yang game over dari kirim di chat. Belum. Juan. Juan yang game over udah dikirim di ini. Di chat. Kok aku nggak lihat ya? Hmm. Ada dua soalnya. If Ksatria hold. Oh. Oh ya, oke. Maunya di sana ya. If. Oke, you want. Jadi harus menambahkan di sini gini nih. Hmm, nih, bisa kamu tambahkan kode ini nih. Tuh. Kevin, gimana? Aman, Vin? Bisa? Bisa, bisa. Oke. Oh ya, abis yang sleep tadi nih mentok yang di fight buat apa? Yang di mana coba punya? Enggak, tadi lanjutan kakak yang paling akhir tadi. Yang di fight. Nah. Iya, yang setelah semuanya lah, yang Oh, setelah mulai pertarungan itu ya. yang bawah. Mm-mm. Nah, yang mana itu? Tar, tar, Vin, kodeku hilang, Vin. Tunggu, gara-gara pindah ini tadi kok hilang ya? Berarti memulai pertarungan. Baik. Oh, ini dia kode-kode. Nah, eh, yang paling bawah itu berarti, oke, while ini kan ya, while self hurt, musuh hurt lebih dari 10 ya. Lebih dari nol ya kan? Ya, Yang paling bawah, ya, sampai habis lah pokoknya. sebentar. Habis itu. Telah telah kalah di pertarungan sulit ini si musuh name. Oh, self name-nya. Ini kan bedanya di print out-nya nih. Yang pertama print out-nya musuh name ya. Yang while yang if musuh health kurang sama dengan nol itu kan yang di print out itu si musuh ya kan kalau kalau kalah. Nah, terus kalau si musuh serang yang di print itu self name. Jadi
si Richard. Nah, Richard, kalau Richard kalah, nah, Richard yang muncul. Tapi kalau Helen yang menang gitu, Ini berarti udah selesai kah? Atau udah pesan. oh, jadi nggak buat kayak input cerita gitu? Bisa ditambahin nanti. Kalau apa namanya, kalau mau input cerita ini, Berarti ini mentoknya dibuat apa? Fungsinya aja ya? ya fungsinya aja. Ah, Nanti kalau mau ada tambahan ya aku kirim bisa nggak sih? Cet. Oh, nggak nggak masuk. harus persis suruhannya ya? Gini, tunggu. Kalau Oke. kamu mau tambahan ya aku kasih kode. Nah, sama bawahnya nih. Dah, coba dicek. Nah, di sana ada kode yang terakhir tuh. Nih, Oh ini kalau dilanjut ya? sama lagi satu. Ada tiga ya. Oh ya. Hmm, begitu. Nah, nanti aku cek ya yang ketiga, yang ini. Nah, nanti aku cek, kalian lanjut aja. Nah, istirahat dulu lah, istirahat. Santai. Atau mau, Berarti ini yang tugasnya di apa kirim aja ya? nah nanti aku yang periksa. Iya, maksudnya dikirim Ya, ke divisi. nanti aku periksa. Oke. Oke. Loh, kita kok cuma berdua bentar? Temennya lagi satu ini siapa ya? Aku baru ngecek kelas ini, berarti yang hari ini hadir Kevin sama Juan. Juan yang mana ya? Oh ya, Marcel Mulyadi Juan ya. Juan Marcel namanya ya. Iya. Nah, sorry aku baru ngecek nih. Yang nggak datang Aisyah. Oke, di sini berarti ada tiga. Ray udah nggak ikut. Ray udah nggak ikut. Cek. Oke, di sini tak aku cek dulu track satu. Oh iya, ntar aku cek dulu yang latihan kelas. Mau latihan kelas. Nanti diisi sampai latihan kelas ya, ya guys ya.
Nah, yang nomor 3 itu diisi semua nanti biar aku cek. Oke, istirahat dulu. Karena tadi udah nyelesain lumayan ya. Nah, dikerjain aja. Besok lah aku cek nggak apa-apa. Istirahat dulu santai. Nah, jadi agak kalau gini, kalau kamu mau latihan ya nggak apa-apa. Ketemu error tuh wajib ya. Ketemu error tuh wajib supaya kamu bisa ngecek. Kayak aku tadi tuh ketemu typo, kan. Cuma masalahnya di LMS ku, kalau aku pindah pindah ke yang nomor 1 atau ke yang nomor 2 tuh hilang, ngulang lagi aku bikin. Ya, jadi tadi aku pakai VS Code buat eh, nyoba, baru aku transfer ke LMS gitu. Ada yang udah pernah nyoba VS Code belum? Boleh install VS Code di komputer. Ya, jadi nanti di next lesson juga kita menggunakan VS Code. Ya, nggak apa-apa. Dari sekarang kita kenalan sama VS Code. Bentar, aku kasih contoh ini. Aku kasih contoh VS Code nih. Nah, nih. Nah, kayak gini bisa kamu pakai ya, membuat kode-kode. Terus dia bisa jalan run, langsung run aja di sini. Langsung di run. Dia bisa, nah, langsung ada terminalnya di sini. Enak nih. Nah, kayak gini. Dia kita bikin apa namanya? Kayak gini 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, kayak gini. Capital of Japan, Tokyo. Python is a program language gitu misalnya. Set. Nah, di VS Code tuh enak kita bisa bikin kayak gini lah ya, Kevin, Iwan. Install aja VS Code nggak apa-apa. Terus bisa install juga library-nya dari Python ya di komputer kalian. Yang paling stabil itu versinya 3.11 ya. 3.11 boleh diinstal. Ya. Oke guys, aman. Nanti dilanjut ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Oke, sip ya. Aku stop record.